Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah batu pualam, emas juga batu mulia. Siapapun yang menjawab salam, saya doakan semoga bahagia. Hamdan wa syukran lillah, salatuhu wa salamuhu ala nabiyillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini wa sallim tasliman kasiro amma ba'du. Hadirin dimanapun berada, kali ini kita berjumpa yakni dalam suasana mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmatnya, diberikan kebaikan-kebaikannya sehingga kita bisa dilancarkan oleh Allah untuk senantiasa mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kali ini izinkanlah saya hamba yang fakir untuk menyampaikan sebuah tema mauidhah yakni tentang kemanusiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya yakni berupa manusia itu sejak Nabi Adam yang insya Allah sampai manusia akhir zaman. Maka siapapun yang berada di sekeliling kita, baik itu mungkin agamanya tidak sama dengan kita, ataupun mungkin dalam suatu suasana yang imannya, agamanya sama, maka tetaplah mereka itu adalah orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni makhluknya. Dengan demikian, Islam itu tetap menghargai jiwa, raga, bahkan darah siapapun yang ada dalam tubuh manusia. Islam tidak pernah berlaku atau berperilaku kekerasan terhadap siapapun yang ada di muka bumi ini. Ketika mereka itu berada di sekeliling kita, mereka itu juga adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam suatu pertemuan ketika mereka hadir bersama Rasulullah, yakni para sahabatnya di Haji Wada pada saat itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun, ala la fatla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li a'jamiyyin ala arabiyyin wala li ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bittaqwa." Yang artinya, wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhanmu itu adalah satu dan nenek moyangmu juga satu. Tidak ada kelebihan bangsa Arab terhadap bangsa lain. Tidak ada kelebihan bangsa lain terhadap bangsa Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah terhadap orang yang berkulit hitam. Tidak ada kelebihan pula orang yang berkulit hitam terhadap orang yang berkulit merah kecuali dengan takwanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi, dan Al-Haisami. Pidato Rasulullah SAW tersebut ini mengandung pesan yang luar biasa kepada kita umat Islam. Bahwa saat Nabi Muhammad SAW itu berpidato, beliau itu kemudian memulai dengan perkataan, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia." Tentunya dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan kepada kita untuk menghargai setiap diri manusia. Sebelum adanya lahirnya hak azazi manusia, yakni HAM, oleh PBB pada tahun 1948, Nabi Muhammad SAW 10 abad yang lalu itu pernah mendeklarasikan kepada kita semua bahwa agama Islam itu menghargai manusia yang ada di muka bumi ini. Maka siapapun statusnya, apapun status mereka, dari golongan mana, keturunan siapa, baik itu bangsawan, raja-raja, presiden, ataupun berkulit putih, berkulit hitam, ataupun berwarna merah, baik itu bangsa Arab ataupun non-bangsa Arab, maka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka itu sama, yakni sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hanya bisa dibedakan dengan ketakwaannya.
Maka takwanya inilah yang kemudian itu menjadi prestasi dari seorang hamba Allah. Ketakwaan inilah kemudian mereka hamba Allah ini menjadi istimewa di hadapannya Allah Rabbi Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang yang ada di sekeliling kita, boleh saja kita bertetangga dengan orang yang di luar agama Islam. Mungkin agamanya berbeda, atau mungkin kulitnya, rasnya, bangsanya, bahkan peradabannya pun juga mungkin berbeda. Tapi kita tidak boleh merendahkan siapapun terhadap mereka itu. Mereka itu ketika berada di muka bumi, mereka ingin hidup, ingin bersama-sama hidup di dunia ini, ingin menikmati dunia ini dengan sebaik-baiknya. Maka boleh jadi mereka yang berada di luar Islam ini, hari ini mereka tidak yakin, tidak percaya kepada Allah. Artinya mereka itu kafir. Boleh saja besok mereka akan menjadi umat Islam sama seperti kita. Bahkan boleh jadi sebaliknya, hari ini kita beragama Islam, maka boleh jadi besok kita malah pada akhirnya malah keluar dari agama Islam. Siapa yang bisa menjamin bahwa iman kita, Islam kita sampai akhir hayat kita? Siapa yang menjamin bahwa ada orang yang berada di luar Islam itu kekafirannya sampai akhir hayat mereka? Hanyalah Allah yang Maha tahu dalam hal ini. Maka siapapun orangnya, dari keturunan siapapun, dia tidak boleh membanggakan dirinya karena ia bernasab mulia ataupun dari golongan bangsawan ataupun dari bangsa-bangsa yang mempunyai peradaban-peradaban yang tinggi. Maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah takwanya. Maka penilaian Allah Subhanahu wa taala ini sangat sesuai dengan hati nurani kita, bahwa setiap orang itu akan dinilai dari hatinya, iman, Islam, dan takwanya. Siapa saja yang iman dan Islamnya kuat, ketakwaannya tinggi, maka dia berhak menjadi hamba Allah yang pilihan. Maka dengan demikian kita sesama umat Islam yang memang Nabi kita diturunkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, maka kita umatnya pun akan juga menjadi penyebar kasih sayang, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.